Oke, pada bagian kelima ini kita akan membahas bagaimana mendapatkan kode produk secara otomatis. Ya, namanya kode berarti ada pengkodean. Kalau di contoh, saya mengkodekannya dengan awalan PR, mendapatkan produk ya, dengan 4 digit. Saya copy aja dulu deh. Ya, di contoh kode produknya adalah PR0101. Jadi PR minus ini sifatnya tetap 0101 nomor urut maksimal paling-paling besar pada kode produk ditambah satu. Nah, berarti 0101 ini artinya kode produk paling besar di tabel adalah PR 0100. Nah, ceritanya gitu ya. Misal, Pak, saya mau modif menjadi barang 001. Karena barang di toko saya tuh nggak sampai 100 biji, nggak sampai 1000. Jadi, sifatnya barang 01 ini berarti barang pertama. BRG 002 adalah barang kedua. Dan seterusnya ya. Nah, berarti ini maksimal bisa menjadi 999. Barang ke 1000 nggak bisa lagi. 999 barang. Ya, kita mau versi yang begini ya, caranya gimana. Kalau ini panjangnya 7, yang ini berarti 6. Oke, kita coba buat dulu yang pertama adalah struktur dari database-nya. Caranya bagaimana? Ya, kita perlu contekan. Contekannya ini diperoleh dari mana sih bisa begini? Ya, diperolehnya harusnya dari LRS. Dari LRS ini lahirlah basis spesifikasi basis data. Kita lihat dulu. Kode produk. Bukan yang ini. Kode produk. Ini ya. Nama produk. Harga. Stok. Satuan. Deskripsi. Dan kode kategori. Oke. Lihat ya. Kode kategori ini masuknya dari tabel kategori yang udah kita buat. Jadi kalian nggak bisa langsung buat form produk tanpa adanya kategori. Jadi arah-arah panah ini sangat mempengaruhi. Nah, contohnya di sini. Halaman foto baru bisa dibuat jika halaman produk atau data-data produknya sudah ada dulu. Karena apa? Kode produk masuknya ke double foto. Pesanan baru bisa dilakukan jika sudah ada produknya. Pesanan bisa dilakukan jika sudah ada data pembelinya. Nota baru bisa dibuat jika sudah ada pesanan. Karyawan bisa masuk ke pesanan ya jika sudah ada data karyawannya. Sama kayak gitu. Kita konsentrasi di sini. Kode produk, nama produk sampai kode kategori. Tabel produk. Kita lihat ada jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cara bikinnya adalah pada php-admin. Oke, yang ini ya. Kita buat tabel kita dengan nama tabel produk dengan 7 field. Oke, di sini tabel produk dengan 7 field. Klik go. Karena sebelumnya saya contohkan ke kalian, tiap-tiap kolom kita tambahin dengan F kan fieldnya. Berarti tiap-tiap mulai dari kolom pertama ada F sampai akhir. Nah, kalau udah bikin kolom seperti ini, terus bagaimana? Lihat KD Pro. Berarti field KD Pro. Oke. Baik, nah, pertama ini
Oke, fill kode produk, fill nama produk, kemudian fill harga, fill stok, fill satuan, fill deskripsi. Nah, usahakan untuk nama-nama fill kalian cukup pendek aja ya, karena nama-nama fill ini kan nanti akan dibikinin spek basis data, akan dibikinin tabel. Hal ini akan sangat mempengaruhi di penulisan skripsi. Nah, kalau namanya panjang-panjang, otomatis nanti ya ketikannya jadi panjang, tabelnya jadi jelek, nggak bisa satu baris. Apalagi fillnya banyak jumlahnya. Nah, ini udah cukup nih. Kode pro, nama pro, dan segala macamnya sudah saya cek, udah sama. Berikutnya apa? Tipe. Oke. Khusus tipe kode produk yang sifatnya tetap, kita kan maunya ini tadi tuh, 6 digit. Ya, itu cukup pakai karakter. Berarti saya akan milih di sini char karakter 6 dengan indeksnya primary di Go. Nah, jadi dia unik harusnya. Nama produk. Nama produknya tergantung produknya paling panjang berapa. Kalau dicontoh, nama produk tuh 30 deh. Nah, misalnya kalau kita mau 100 ya berarti varchar 100. Harga. Nah, ini tergantung harga tergantung toko kalian ya. Jadi barang paling mahal di toko itu apa? Contoh, kalau jual handphone dengan jualan barang kelontongan, misalnya sembako ya tentunya akan beda karena dihitungnya persatuan kan. Jadi harga tuh punya tipe-tipe data, harga punya tipe data. Jadi setiap file itu punya tipe data yang tergantung penggunaannya sesuai jangkauan. Jangkauannya ini kayak apa? Contoh kayak gini nih. Tipe data dan jangkauan MySQL. Nah, itu tinggal ketik seperti itu. Ya, coba salah satu aja. Saya buka dan gila coding juga. Siapa tercepat ya? Oke nih. Integer, tipe data integer, jangkauannya ini kan ratusan ribu, ratusan juta, 214 juta angka yang bisa disimpan. Angka dalam hal ini ya, bukan digitnya. Contoh, dia hanya bisa menyimpan, misalnya nyimpen 1 triliun udah nggak bisa, nyimpen 1 M nggak bisa, tapi nyimpen angka 214 juta masih bisa. Gaji 200 juta misalnya, harga mobil 200 juta dia masih bisa nyimpen. Harga mobil 250 juta dia udah nggak masuk. Oke, gambarannya kayak gitu. Bikin integer. Nah, ini nih. Ratusan, ratusan ribu, ratusan juta, M. Nah, berarti kalau yang mahal banget jangkauannya pakai big integer. Small integer hanya bisa nyimpan sampai 32.000 rupiah, misalnya kita mau rupiah ya. Jadi kalau ada harga barang eh, yang lebih mahal dari tiga bilangan ini 32.000, dia udah nggak bisa nyimpan. Contoh, harga ketoprak yang udah di tempat terkenal ya, di Transmart misalnya, 35.000 seporsi, dia nggak bisa nyimpen pakai small integer. Tapi kalau kita jual jual anak berudu ya, kecebong misalnya, nah harga kecebongnya 500 rupiah segala macam, ini ya jauh masih lebih cukup lah. Medium, small, lebih gedenya medium. Tiny integer nih nyimpen umur misalnya, karena umur manusia misalnya tidak ada yang di atas 127 tahun masih bisa menggunakan tiny integer, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya harga yang kita nih sekarang cocoknya yang mana? Ya tergantung. Kalau toko kita jualan nggak ada yang harganya lebih dari 8 juta, nah medium integer udah cukup. Berarti di sini cukup pakai medium integer. Sedangkan lex-nya nggak usah ditentukan. Stok, nah tergantung jualan barang apa tuh. Sekali nyetok barang yang sama ada berapa. Misalnya saya nggak pernah banyak lah nyetok barang tuh. Ya paling sekitar 200 lah, 200 barang. Kita lihat 200 tuh mana. Kalau ini integer nggak muat. Di atas ini ya si medium, ya medium, ada small juga, nggak mungkin big. Nah, nggak mungkin float karena tipe bilangan, ya bilangan pecahan kayak gitu, untuk desimal juga.
kita menggunakannya apa? Ya, yang paling dekat adalah si small ini. Walaupun dia mubazir kelihatannya, tapi ya yang setelah Tini ini ya small. Jadi mau nggak mau, kalau stoknya walaupun sampai angka 200, Tini nggak bisa, kita mainnya di small. Satuan, nah satuan produk nih misalnya, kalau dicontoh nih, 5 ya, jadi ada bungkus atau PCS kayak gitu, atau kilogram atau ons misalnya ya, kita tentuin aja misalnya varchar masih 5 lah. Deskripsi produk agak panjang, bisa kita manfaatin di sini 300 karakter misalnya. Kenapa nggak teks di sini? Padahal ada teks ya. Nah, teks ini nggak jelas nih panjangnya berapa, jadi kita main di varchar aja lah. Misalnya 1000 juga boleh. Kode kategori. Kode kategori, ya ini sesuai tabel kategori yang kita buat waktu itu. Berapa sih kode kategorinya? Ini integer 4. Ya, kita tinggal nentuin yang sama agar dia bisa, ya maksudnya berelasi dengan antara tabel produk dengan tabel kategori. Nah, sampai ini kita tinggal klik save, maka terbuatlah tabel yang namanya tabel produk. Oke, dengan isinya belum ada. Oke. Nah, di sini menariknya di PHP-MadMe ya, kita bisa melakukan query. Contoh, sebenarnya ada berapa sih jumlah dengan bintang nih ya misalnya. Jumlah record di tabel produk, kita tinggal go. Jumlahnya adalah 0. Nah, berarti inilah sebagai dasar kalau mau mengetahui jika belum ada record, maka kode produknya apa. Nah, ini akan kita praktekin ya sekarang. Bukalah file produk. Ya, kita targetnya adalah variabel kode produk berisi angka kode produknya. Nah, jadi kita di home ini apa yang perlu kita lakukan ya untuk mendapatkan kode produk terlebih dahulu. Berarti caranya ya di sini. Oke, apa yang perlu kita ketik? Nah, yang perlu kita ketik adalah query mirip seperti ini. Nah, saya kasih pembatas aja lah biar tahu mana yang ditambahkan. Awal kode produk otomatis. Akhir ya sama kode produk otomatis. Apa isinya? Ya kita tinggal query-in salah satu contohnya ya kayak gini nih lah, copy. Oke, berarti saya naruhnya di bagian ini, bukan query update, query check aja namanya kali ini, query check, data check. Oke, jika sudah, tadi itu kan saya ada nulis query check, ada count bintang, saya akan variabel ini namanya n aja, dari tabel produk. Ya, tabelnya harus ada dulu ya, baru bisa dilakukan ini ya. Nah, kalau sudah, cek sudah, berarti jika, akhir jika apa, jika data ceknya, di mana data ceknya jumlah recordnya. Nah, kenapa saya nggak menggunakan numRow? Ya, beda numRow-nya ya, jumlah baris dengan jumlah record. Di sini jumlah recordnya ya harusnya di atas 0. Kalau di atas 0, maka ngerjain sesuatu. Jika dia adalah 0, nah maka mau ngerjain ini. Ya, apa yang dia kerjain? Konsentrasi ya di sini ya. Jika recordnya baru 0. Record 0 itu yang bagaimana? Ini 0. Jika jumlah recordnya 0, oke, maka mau ngapain? Nah, secara code ngetiknya seperti ini. Jika 0, maka harusnya kode produk tuh langsung, ya nama kode produk kan ini nih. Kode produk tuh harusnya langsung berisikan kode pertama kali. Kode pertama apa? Nah, harusnya BRG 001. Nah, kita simpen nih. Apa udah cukup? Sekali lagi, untuk yang pertama, hal itu tentunya sudah cukup. Yang ini otomatis ya. Enter. Harusnya BRG 001. Udah bener. Nah, tahap kedua, ketiga, dan seterusnya bagaimana? Ya, berarti jika sudah ada record, berarti masuknya di sini nih dia nih. Nah, dia akan ngecek. Cek ulang. Cek ulangnya gimana? Ya, tinggal kita copy. Nanti baru ketahuan jika
kita sudah nyimpen data ya di sini ya. Nah, nyimpen datanya akan saya bahas di kemudian. Ini khusus untuk bahas filenya. Jadi, pura-puranya. Sekali lagi, ini belum ada data, maka dia BRG 001. Nah, misalkan saja di tabel produk saya insert data secara manual BRG 005, kemudian nama produknya adalah jam tangan Seiko, harga 5 juta, stok 20, satuan buah, deskripsi bagus pokoknya. Nah, kategori 1 saya simpan, ini nyimpen manual nih. Kita lihat ya, bros. Apa sih yang terjadi jika select count tadi? Select count. Select count akan menghasilkan jumlah record yang ada, yaitu angka 1. Kita lihat, jika angka 1 berarti larinya ke sini. Nah, kalau di sini saya belum ngapa-ngapain lagi nih. Kita cek lagi ya. Kita cek. Kalau sudah ada record, maka dia ngapain sih? Nggak ada. Kenapa? Karena variabelnya belum saya tentuin. Nah, berarti gini ngecek ya. Jika sudah di atas 1, berarti pengecekan ini cek maksimalnya. Nah, saya namain biar beda ya, biar kalian gampang ngeceknya perbedaannya apa. Data cek maksimal. Nah, fungsi maksimal tuh bagaimana? Karena ingat nih, BRG 001 bentuknya. Berarti yang diambil adalah substring. Oke. 1, 2, 3, mulai 4, sebanyak 3 karakter. Berarti yang diambil adalah kode produk kan? Fill kode produk. Nih, fill kode produk. Jika substring dari kode produknya kita ambil 1, bukan 1, keempat diambilnya 3 yang saya bilang tadi. Ini nih apa sih hasilnya? Tadi kan ada saya data nyoba 1. Jadi paling enak nyobanya adalah di query-nya. Di query, paste, apa sih keluarnya? Bener nggak angka 001? Nah, bukan 001. Kenapa 005? Nah, karena saya ngetiknya 005 kan tadi. Ya berarti ini yang angkanya. Nah, kalau ada 2, 5 dan 3 misalnya. Saya tambahin ini. Saya tambahin 1 lagi. Barang 03. Ini jam tangan bekas misalnya. Harga 10.000. Stok 5. Satuan buah. Ayo dibeli. Nah, ini 2. Simpan. Dengan code yang sama yang tadi, ini apa hasilnya? Kita lihat ya. Hasilnya adalah 3 dan 5. Tapi dia belum tahu yang terbesarnya mana. Nah, jadi kita perlu variasiin paling besarnya apa dengan fungsi max di dalam perintah MySQL-nya. Kita go, yang termaksimal adalah 5. Berarti kalau udah tahu 5, saya tinggal tambahin 1 dong untuk yang berikutnya. Jadi dia keluarnya adalah 6. Nah, 6 inilah yang kita tambahin BRG 006 kayak gitu. Lihat ya, caranya adalah query-nya kita udah dapat caranya seperti ini. Nah, kita tinggal ngambil nih. Karena persis tuh yang saya udah lakukan tadi, saya tinggal taruh di sini. Sebagai apa dia nih? Sebagai terakhir misalnya. Nah, select bintang max dari yang terakhir. Yang terakhirnya berapa? Yang terakhirnya adalah data check max ini dengan yang diambil adalah terakhir ini. Nah, jika terakhirnya di bawah 10, contohnya yang kayak sekarang 6 kan, 6 masih di bawah 10 nggak? Benar, 6 masih di bawah 10. Berarti kode produknya akan menjadi BRG ya 00, ya di bawah 10 itu kan
Kalau kita bisa tulis 1 sampai 9, berarti dia di sininya angka 1 nih kita bisa ganti dengan yang terakhir. Nah, kita tes sekarang. Saya simpan, saya buka ulang tabel produknya. BRG 006. Kita lihat bener nggak BRG 006? Caranya seperti ini, kita cek ulang. 3 dan 5. 3 itu lebih besar dari 5. 3 lebih besar. 3 lebih kecil dari 5. Yang terbesar adalah 5 ini. Berarti yang setelah dari 5, si 6. Oke, kalau kurang yakin kita tambahin jadi 103. 103 lebih besar dari 5 nggak? Jawabannya iya. Jadi nilai maksimalnya 103 plus 1, 104. 104-nya kenapa nggak keluar? Nah, karena ceritanya kita baru bikin dia di bawah 10. Berarti kita harus bikin lagi dia yang ada di bawah 100. Di bawah 100 tuh mulai dari berapa? Berarti mulai dari 10 sampai 99. Nah, kalau udah 10 sampai 99 ini kan digitnya 2 nih. Berarti yang ini kita hapus 1. Nah, kalau sudah sama kayak sebelumnya naik 1000, berarti 1000 itu 100 sampai 999. Berarti nolnya udah nggak ada. Udah selesai. Nah, selain itu berarti nilainya adalah balik lagi ke awal. Ya, nilai ke 1 tadi. Udah sih, selesai untuk penomoran otomatis. Masa kita tes yang tadi dia nggak tampil. Kalau kita reload, dia sudah tampil 104. Kenapa 104? Sekali lagi karena di sini ada 103. Kalau saya di sini tambah 3, 445, simpan, ya berarti 446 yang berikutnya. Dan seterusnya ya. Jadi dia otomatis udah berupa nomor urut. Ya, inilah pengkodaan otomatis. Jadi udah selesai untuk kode produk otomatis, termasuk yang namanya untuk kategori. Tapi di sini setelah kita coba data, jangan lupa kita hapus di operation empty di table di oke. Supaya apa? Supaya dia benar nilainya mulai dari 1. Nah, langkah berikutnya kita akan membahas bagaimana nyimpen data produk ini ke tabel. Oke, sekian ya. Jangan lupa ditonton, dipahami benar-benar. Terima kasih.